Halo guys, jumpa lagi di channel Movie Hits. Kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre horor laga. Film ini dirilis pada tahun 2016. Film yang berjudul Train to Busan ini dibintangi oleh aktor ternama Korea yang bernama Gong Yoo dan Ma Dong Seok. Film ini mengisahkan sekelompok orang yang terjebak di sebuah kereta api, ketika wabah virus yang sangat mengerikan mulai menyerang seluruh kota yang ada di Korea Selatan. Film yang diawali dengan diperlihatkannya sebuah daerah yang dikarantina, karena adanya wabah virus yang diakibatkan bocornya sebuah perusahaan bioteknologi. Di sana terlihat seorang pria dengan mobil pick-up yang sedang marah karena kendaraannya disemprot oleh seseorang yang memakai baju APD. Mereka menyemprot sebuah cairan disinfektan ke mobil orang itu. Kemudian petugas itu menjelaskan bahwa ada sebuah kebocoran yang diakibatkan oleh sebuah perusahaan yang bernama Biotech. Setelah melakukan pengecekan, orang tersebut kembali melanjutkan perjalanannya. Saat di perjalanan ia tidak sengaja menabrak seekor rusa yang melintas ke tengah jalan. Melihat rusa itu telah mati, ia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah pria itu pergi, rusa yang telah mati itu tiba-tiba hidup kembali dengan keadaan sedikit aneh. Kemudian scene beralih kepada seorang manajer keuangan yang bernama Soku. Lalu ia melihat sebuah berita yang memperlihatkan bahwa ikan-ikan yang ada di Danau Jingang telah mati secara misterius. Lalu ia memanggil anak buahnya untuk mengurus beberapa pekerjaan di perusahaan. Kemudian ia menanyakan tentang sebuah mainan kesukaan anak perempuan pada anak buahnya itu. Sesaat ia akan pulang, ia sempat menelpon mantan istrinya yang berada di kota Busan. Lalu ia menanyakan tentang putrinya yang ingin pergi ke kota tersebut untuk menemui ibunya seorang diri. Saat Soku sampai di rumah, ia langsung menanyakan hal tersebut pada anaknya yang bernama Suan. Suan ingin pergi ke tempat ibunya, akan tetapi ayahnya saat ini sedang sibuk karena banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan di perusahaannya. Hal tersebut membuat ia harus mengundurkan rencananya itu minggu depan. Kemudian ia memberikan sebuah hadiah pada Suan, agar putrinya itu tidak bersedih karena rencana untuk menemui ibunya diundur minggu depan. Akan tetapi Suan hanya ingin bersama ibunya saat ia sedang berulang tahun. Lalu Suan berniat untuk pergi sendiri ke kota Busan untuk menemui ibunya itu. Setelah itu Soku melihat sebuah rekaman yang diberikan ibunya saat Suan mengikuti sebuah perlombaan di sekolahnya. Lalu ia memutuskan untuk mengantar Suan ke stasiun pagi-pagi agar ia bisa kembali bekerja siang harinya. Saat di perjalanan mereka dikejutkan oleh mobil ambulan dan mobil pemadam kebakaran yang menuju ke suatu tempat, dan tampaknya seperti ada sesuatu yang terjadi di mana terlihat sebuah gedung yang terbakar. Sementara itu terlihat orang-orang yang berada di stasiun sedang diarahkan oleh petugas pria dan wanita yang hendak melakukan perjalanan dengan kereta api. Di sebuah gerbang kereta terlihat siswa sekolah yang akan mengikuti sebuah pertandingan baseball. Terlihat seorang gadis yang bernama Jinhye yang duduk di samping pria yang bernama Yonggok. Jinhye yang terlihat menyukai Yonggok, ia terus merayu Yonggok akan tetapi Yonggok sepertinya tidak merespon rayuan Jinhye. Ketika Soku sudah masuk ke dalam kereta bersama putrinya, ia mendapatkan telepon dari temannya yang mengatakan bahwa sudah terjadi penyerangan di kota Ansan. Di sisi lain terlihat seorang wanita yang bertingkah aneh, masuk ke dalam kereta tanpa diketahui petugas yang ada di sana. Saat kereta mulai berangkat, si petugas kereta melihat sebuah keributan yang terjadi di stasiun tersebut. Ketika hal itu terjadi, Suan menyaksikan peristiwa itu di jendela kereta, akan tetapi ayahnya sudah tertidur, jadi ia tidak melihat peristiwa tersebut. Wanita yang bertingkah aneh itu kini sedang berada di sebuah toilet dan mengikat kakinya yang terluka agar infeksi itu tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara itu seorang penumpang menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di dalam toilet. Dan ia pun memberitahu kepada salah satu petugas yang ada di sana. Saat mereka akan memeriksanya, ternyata ada seorang pria aneh yang sedang ketakutan dan mengatakan jika orang-orang sudah mati. Setelah itu Suan ingin pergi ke toilet yang ada di gerbong selanjutnya. Kemudian ia bertemu dengan pria bernama Sang Hua yang sedang menunggu istrinya di depan toilet itu. Lalu ia menyuruh Suan untuk pergi ke toilet yang ada di gerbong lain, karena istrinya sedang buang air besar jadi dipastikan akan lama di dalam toilet itu. Kemudian Suan pun menuruti perkataan pria itu.
Di sisi lain saat Soku terbangun dari tidurnya lalu ia mendapatkan sebuah panggilan telepon dari temannya, yang mengatakan jika serangan yang terjadi di kota Ansan bukanlah serangan biasa. Dan serangan itu sudah terjadi di setiap wilayah yang ada di Korea. Mendengar hal tersebut akhirnya Soku mencari keberadaan putrinya yang sedang pergi ke toilet. Terlihat wanita yang bertingkah aneh itu kini ia keluar dari toilet dan ditolong oleh seorang petugas wanita yang ada di sana. Saat petugas wanita itu meminta bantuan, tiba-tiba wanita aneh itu berubah menjadi zombie dan langsung menyerang si petugas. Lalu kemudian zombie itu pun menyerang setiap orang yang ada di gerbong itu. Semua orang yang ada di dalam gerbong itu panik dan berlari ke gerbong depan. Terlihat Soku yang terus mencari putrinya ke setiap gerbong, ia melihat para zombie yang menyerang setiap orang yang ada di sana. Lalu ia pun segera berlari membawa putrinya pergi menuju gerbong paling depan. Saat pria yang bernama Sanghua dan istrinya yang baru keluar dari toilet, ia melihat seseorang diserang oleh zombie, kemudian ia menyuruh istrinya untuk segera pergi menuju ke gerbong depan. Karena terlihat para zombie dari gerbong depan mulai berdatangan ke arahnya. Saat mereka hampir sampai ke gerbong paling depan, Soku malah menutup pintu gerbong tersebut, hingga pada akhirnya ia pun membukakan pintu untuk mereka berdua. Lantas Sanghua pun langsung menahan pintu gerbong tersebut. Kemudian Soku meminta Sanghua untuk melepaskannya. Karena para zombie itu semakin aktif dan brutal, jika melihat orang yang tidak terinfeksi. Kemudian istri Sanghua menyiramkan air ke pintu kaca dan menempelkan kertas koran ke pintu tersebut, agar para zombie tidak bisa melihat keberadaan mereka. Lalu para zombie itu pun mulai tidak aktif lagi. Saat itu Sanghua merasa kesal kepada Soku, karena ia sempat tidak membukakan pintu kepada mereka berdua. Ia sangat marah kepada Soku dan hampir menghajarnya saat itu. Kemudian Soku mendapatkan telepon dari ibunya, yang memberi pesan untuk menjaga Swan dengan sangat baik. Di sana terdengar sepertinya ibu Soku sudah terinfeksi oleh virus zombie. Saat itu ia ingin mengatakan sesuatu. Kemudian telepon mereka terputus dan saat itu juga Soku langsung terdiam. Karena ia harus menerima kenyataan jika ibunya sudah meninggal. Lalu terdengar suara masinis yang mengatakan pada penumpang bahwa kereta yang mereka tumpangi tidak bisa berhenti di stasiun berikutnya, karena stasiun tersebut sudah terinfeksi wabah virus zombie yang sudah menyebar di tempat itu. Ketika kereta yang mereka tumpangi melewati stasiun tersebut, terlihat orang-orang yang ada di luar sana berlari dan ketakutan ketika para zombie itu sudah mulai menyerang. Kemudian terlihat beberapa video yang diunggah ke media sosial yang menunjukkan bahwa saat itu di beberapa wilayah telah diserang oleh para zombie. Untungnya pemerintah di sana menangani kasus tersebut dengan sangat cepat, sehingga beberapa wilayah yang ada di sana berhasil diselamatkan. Dan tampaknya stasiun berikutnya berhasil diselamatkan oleh para pasukan militer, sehingga si masinis berniat untuk menghentikan keretanya di stasiun tersebut. Lalu Soku mencoba menghubungi temannya yang berada di daerah itu, dan temannya mengatakan jika para tentara militer sedang mengkarantina kota itu dan orang yang akan masuk ke wilayah tersebut, akan terlebih dahulu dikarantina dan tidak bisa masuk begitu saja. Kemudian ia meminta temannya untuk mengirimkan seseorang untuk menjemput mereka berdua. Dan ia berjanji akan memberikan apapun yang diinginkan oleh temannya itu. Lalu temannya pun setuju dan memberitahu Soku untuk tidak melewati gerbang utama. Terlihat keadaan di stasiun tersebut sangat sepi dan tidak terlihat satu orang pun yang ada di sana. Ketika semua orang mulai turun dari kereta, terlihat pria bernama Yeon-suk mendatangi Pak Masinis dan mengatakan jika wilayah tersebut telah dikarantina, dan menyarankan untuk segera pergi menuju kota Busan. Mendengar hal tersebut, Pak Masinis mencoba untuk mengajak orang-orang yang telah keluar untuk kembali masuk ke dalam kereta dan pergi menuju kota Busan. Saat semua orang pergi melewati pintu utama, Soku mengajak Swan untuk pergi melewati pintu lain. Akan tetapi pria yang aneh itu ingin ikut bersama Soku dan putrinya. Karena ia mendengar percakapan Soku dan temannya saat menelepon di dalam kereta, bahwa orang-orang akan dikarantina jika mereka melewati gerbang utama. Mendengar hal tersebut Swan ingin mengajak semua orang untuk pergi bersamanya. Namun ayahnya tidak setuju, karena orang-orang harus bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Ketika ada seorang tentara menghampiri mereka, si pria aneh pun langsung pergi menuju tentara itu.
Soku menyuruh Suan untuk tetap di sana, sementara ia pergi untuk menemui tentara itu. Lalu saat orang-orang sudah sampai ke gerbang utama, ternyata semua tentara di sana telah berubah menjadi zombie dan langsung mengejar semua orang yang ada di sana. Kemudian semua orang berlari untuk menyelamatkan diri dari kejaran para zombie itu. Setelah itu Soku baru sadar jika stasiun tersebut telah dipenuhi oleh para zombie. Tiba-tiba ia diselamatkan oleh Sang Hua dan istrinya dan langsung membawanya pergi dari tempat itu. Kemudian Sang Hua dan anak-anak grup baseball berhasil menutup pintunya, namun mereka kembali membuka pintu tersebut untuk menyelamatkan Soku. Mereka semua mencoba menahan pintu itu saat Sang Hua akan mengunci pintu tersebut. Saat mereka berhasil mengunci pintu itu, para zombie yang ada di dalam sana terlalu banyak, sehingga membuat pintu kaca itu pecah dan para zombie pun berhamburan keluar. Saat Jin Hai dan petugas kereta mengajak semua orang untuk segera masuk ke dalam kereta, karena si masinis akan segera memberangkatkan kereta tersebut. Kemudian para zombie yang ada di atas mulai menerobos dan jatuh berhamburan. Hal tersebut membuat Sung, Suan dan seorang wanita tua yang ada di sana harus terpisah dari semua orang. Saat mereka berhasil masuk ke dalam kereta, tiba-tiba si pria aneh datang dan langsung masuk ke dalam gerbong itu. Kemudian pria tua yang bernama Yeon Suk meminta petugas kereta untuk segera meninggalkan stasiun tersebut. Lalu si petugas pun memberitahu Pak Masinis jika orang-orang sudah naik ke dalam kereta dan ia harus segera memberangkatkan keretanya. Saat Sokwu dan yang lainnya dalam perjalanan menuju kereta, tiba-tiba teman-teman yang Gok diserang oleh para zombie yang ada di sana. Dan membuat mereka harus segera pergi dari tempat itu, dikarenakan keretanya akan segera berangkat dan sudah mulai berjalan. Di sana terlihat Sang Hua hampir tertinggal dan harus menghadapi para zombie yang mengejarnya. Hingga pada akhirnya mereka bertiga berhasil masuk ke dalam gerbong kereta itu. Sementara itu Sung Gyeong dan yang lainnya terjebak di sebuah gerbong yang di tengah-tengahnya dipenuhi oleh para zombie. Namun para zombie itu tidak mengetahui keberadaan mereka, lalu Sung menyuruh semua orang untuk segera masuk ke dalam toilet dan menunggu bantuan datang. Kemudian Sang Hua mendapatkan telepon dari istrinya dan mengatakan jika mereka berada di gerbong nomor 13 di sebuah toilet. Sementara itu Sang Hua dan yang lainnya berada di gerbong nomor 9. Kemudian yang mengatakan jika orang-orang saat ini berada di gerbong nomor 15 dan mereka semua berkumpul di sana, dan ternyata posisi gerbong tersebut berada di dekat ruang petugas. Mendengar hal tersebut mereka semua bertekad untuk menerobos para zombie dan menyelamatkan orang-orang yang ada di gerbong nomor 13. Setelah bersiap-siap mereka pun langsung memasuki gerbong nomor 10 dan langsung menghajar para zombie yang ada di sana. Saat mereka hampir kalah dan kelelahan melawan para zombie yang begitu banyak, saat itu juga keretanya memasuki sebuah terowongan. Saat para zombie itu tidak bisa melihat dalam kegelapan hingga pada akhirnya mereka pun berhasil melewati gerbong tersebut dengan sangat mudah. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan Sung Gyeong dan Suan yang bersembunyi di dalam toilet. Kemudian mereka bertiga bersembunyi ke dalam toilet lainnya dan menunggu kereta melewati terowongan berikutnya. Saat kereta mulai masuk ke terowongan, Sang Hua dan Sokwu segera menyelamatkan mereka semua yang berada di dalam toilet itu. Karena di dalam gerbong nomor 13 terlalu banyak zombie, kemudian Sang menyarankan untuk lewat melalui penyimpanan barang yang ada di atas. Saat mereka melewati para zombie, tiba-tiba terowongannya habis sehingga membuat Sokwu dan si pria aneh terjebak di tengah-tengah gerbong. Pada saat itu si pria aneh tidak sengaja menginjak botol minuman sehingga menimbulkan suara. Lalu para zombie itu mulai mengetahui keberadaan mereka, kemudian mereka berdua segera berlari menuju gerbong nomor 14. Saat itu Sung mencoba menahan pintunya, sementara yang lainnya mencoba membuka pintu gerbong nomor 15. Ternyata orang-orang yang ada di gerbong nomor 15 telah menyegel pintu tersebut. Karena orang-orang di gerbong nomor 15 tidak percaya pada mereka yang bisa selamat tanpa tergigit oleh zombie. Saat itu Sang Hua sudah mulai kelelahan menahan pintu hingga pada akhirnya tangannya tergigit oleh salah satu zombie. Setelah mereka berhasil membuka pintunya, Sokwu segera membawa Sang dan Suan masuk gerbong 15.
Akan tetapi seorang wanita tua tidak sempat masuk, hingga ia diserang oleh para zombie yang ada di sana. Kemudian Sok Woo segera menutup pintunya agar para zombie tidak bisa masuk ke gerbong itu. Sok Woo sangat kesal pada pria yang bernama Yeon Suk, karena mereka sempat tidak membukakan pintunya. Lantas ia langsung menghajar pria itu, namun ia malah menuduh Sok Woo jika ia telah tergigit oleh zombie. Sehingga orang-orang yang ada di sana menyuruh mereka untuk pergi ke ruang petugas. Kemudian mereka menutup pintunya rapat-rapat, agar Sok Woo dan yang lainnya tidak bisa masuk ke dalam gerbong 15. Melihat hal tersebut, seorang wanita yang bernama Zong, yang merupakan anak dari wanita tua yang diserang oleh zombie. Ia mencoba membukakan pintunya, karena ia tidak ingin bersama dengan orang-orang yang tidak membiarkan ibunya masuk. Kemudian semua orang yang ada di gerbong 15 diserang oleh para zombie tersebut. Kemudian Sok Woo mendapat telepon yang mengabarkan jika wabah virus itu berasal dari sebuah perusahaan yang bernama YS Biotech. Ternyata perusahaan tersebut adalah perusahaan tempat Sok Woo bekerja. Mendengar hal tersebut membuat ia sangat merasa bersalah dan harus bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa semua orang. Ternyata si pria tua dan seorang petugas kereta berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi ke dalam toilet. Tak lama kemudian keretanya berhenti, karena jalannya terhalang oleh kereta yang mengalami kecelakaan. Kemudian si masinis pun mengumumkan, bahwa ia akan menggunakan kereta lain dan menyuruh orang-orang yang berhasil selamat untuk ikut dengannya. Lalu Sok Woo mengajak yang lainnya untuk mengikuti Pak Masinis. Sementara itu pria yang bernama Yeon Suk yang terjebak di dalam toilet bersama seorang petugas. Ia menyuruh si petugas untuk keluar terlebih dahulu dari dalam toilet. Saat si petugas akan keluar, tiba-tiba Yeon Suk mendorong si petugas ke arah zombie sehingga ia bisa kabur keluar dari gerbong itu. Saat Sok Woo dan yang lainnya menemukan kereta yang aman, tiba-tiba ada sebuah kereta yang terbakar menuju ke arah mereka, sehingga kereta itu menabrak kereta yang ada di stasiun itu. Melihat hal tersebut membuat Yong dan Jin Hye mengira jika Sok Woo dan yang lainnya telah tewas tertimpa oleh gerbong itu. Kemudian mereka berdua segera masuk ke dalam gerbong kereta, tiba-tiba mereka bertemu dengan si pria tua yang bernama Yeon Suk. Tiba-tiba ia langsung mendorong Jin Hye, sehingga membuat Jin Hye tergigit oleh zombie yang ada di sana. Saat itu Yong sempat menghajar Yeon Suk karena ia telah membuat Jin Hye tergigit. Yong yang tidak tega untuk meninggalkan Jin Hye dan pada akhirnya ia pun digigit oleh Jin Hye yang telah berubah menjadi zombie. Saat Yeon Suk berhasil kabur dan berlari ke arah kereta masinis, ia malah terjatuh dan si masinis pun mencoba menolongnya, akan tetapi ia malah mendorong si masinis dan hingga pada akhirnya mereka berdua tergigit oleh para zombie. Sementara itu Sok Woo dan yang lainnya terjebak di tengah-tengah gerbong kereta yang dipenuhi oleh para zombie. Kemudian Sok Woo mencoba keluar melalui celah yang ada di bawah kereta. Setelah ia keluar tiba-tiba keretanya bergerak dan menyebabkan jalan keluarnya tertutup oleh sesuatu. Kemudian kaca yang ada di gerbong itu pecah dan membuat para zombie keluar berhamburan. Terlihat para zombie akan menyerang mereka, akan tetapi si pria aneh itu mengorbankan dirinya agar sungguhan para zombie itu berhasil keluar dan mengejar mereka bertiga. Lalu mereka pun berlari dengan sekuat tenaga menuju ke arah kereta yang sedang melaju. Kemudian mereka pun berhasil meraih kereta tersebut. Saat mereka sudah berhasil naik ke atas kereta, Sok Woo yang hendak masuk ke ruang kemudi, ia dikejutkan oleh Yeon Suk yang telah berubah menjadi zombie. Kemudian ia mendekati Sok Woo dan yang lainnya karena ia belum sadar jika dirinya telah berubah menjadi zombie. Tiba-tiba ia menyerang Sok Woo dan hampir membuatnya terjatuh dari kereta. Saat Yeon Suk akan menyerang Sung, lantas Sok Woo langsung mencoba menolongnya hingga membuat tangan Sok Woo tergigit oleh Yeon Suk yang telah berubah menjadi zombie. Hingga pada akhirnya Yeon Suk berhasil disingkirkan. Lalu nafas Sok Woo mulai tersengal dan mengarahkan Sung untuk mengemudikan kereta. Kemudian ia mengucapkan salam perpisahan kepada putrinya yang terus menangis histeris. Sangat berat bagi Sok Woo untuk meninggalkan putrinya itu, akan tetapi ia tidak ingin Swan diserang olehnya yang tidak lama lagi akan berubah menjadi zombie.
Hingga pada akhirnya Sokwo meninggalkan kereta sebelum kesadarannya hilang dan berubah menjadi zombie. Di saat-saat terakhirnya Sokwo mengingat masa-masa saat Swan dilahirkan ke dunia. Kemudian Sokwo mengakhiri hidupnya dengan melompat dari kereta itu. Sesaat setelah Sung dan Swan sampai ke sebuah terowongan, ia langsung menghentikan keretanya dan melihat sebuah barikade tentara yang ada di depan terowongan itu. Kemudian mereka berdua pun turun dari kereta dan berjalan menuju ke terowongan tersebut. Di sisi lain para tentara yang berjaga di sana sempat mengira bahwa mereka berdua adalah zombie dan hampir menembaknya. Tetapi saat mereka mendengar suara Swan yang bernyanyi sambil menangis, para tentara itu baru menyadari jika mereka berdua bukanlah zombie, hingga pada akhirnya para tentara mengirim pasukan untuk menjemput mereka berdua. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk kemajuan channel ini, jangan lupa like dan subscribe.